Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaydi Hamid, SAG MAG, dosen di Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pengantar usul fikih. Pengantar ini penting sebelum memasuki kajian usul fikih selanjutnya. Pengertian usul fikih. Jadi kata usulul fiqh itu terdiri dari dua kata, usul yang merupakan jamu aslin, jamak dari kata asal, yang kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi asal usul. Kata yang kedua yaitu fikih. Sekarang arti asal. Secara bahasa, aslun itu adalah ma bunya alaihi wairuhu. Sesuatu yang di atasnya dibangun sesuatu yang lain, yaitu dasar. Jadi sesuatu yang menjadi dasar bagi sesuatu yang lain. Hissiyan au maknawiyan, baik dasar yang bersifat konkret atau abstrak. Jadi dasar yang konkret itu ya seperti fondasi bangunan. Sementara dasar yang merupakan sesuatu yang abstrak seperti Pancasila merupakan dasar negara. Atau kalau di dalam agama Islam, akidah tauhid itu merupakan dasar bagi keberagamaan seseorang. Kalau kita menemukan kata aslun di dalam teks Arab, maka aslun itu memiliki beberapa arti, antara lain yaitu al-qaidatul kulliyah, kaidah umum. Misalnya, la dororo wala diror, tidak boleh membahayakan dirinya sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain. La dororo wala diror ini aslun min usuli syariah. Aslun di sini artinya kaidah umum. Jadi la dororo wala diror itu merupakan salah satu kaidah umum di dalam syariat Islam, di samping kaidah-kaidah yang lain. Kemudian arti asal yang kedua yaitu ar-rajih. Ar-rajih itu artinya yang unggul. Misalnya ada ungkapan bahasa Arab, al-aslu fil kalami al-haqiqah. Al-aslu di sini artinya yang unggul di dalam makna kalimat itu adalah al-haqiqah, makna yang sebenarnya atau makna denotatif. Jadi kalau kita mendengar kata asad, singa, maka yang mudah dipahami yaitu ya singa itu sebagai binatang buas, si raja hutan. Walaupun singa itu juga kadang-kadang dimaknai sebagai makna majas, yaitu seseorang yang pemberani. Arti yang ketiga dari aslun itu adalah al-maqisu alaihi, yang menjadi sandaran kias. Misalnya ada ungkapan al-khamru aslun li whisky. Khamr itu merupakan asal bagi whisky. Artinya khamr itu menjadi sandaran kias bagi whisky. Khamr itu pada zaman dahulu merupakan minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan kurma dan anggur. Itu diharamkan. Nah, untuk saat ini minuman yang memabukkan itu ada juga whisky yang pada masa Nabi belum ada. Maka karena whisky ini memiliki ilah yang sama dengan khamr, yaitu sama-sama memabukkan, maka whisky dikiaskan kepada khamr. Sehingga khamr itu kedudukannya sebagai aslun li whisky, asal artinya sandaran kias bagi whisky. Yang keempat, al-mustashab, yang dipertahankan atau yang dipelihara. Misalnya yuqalu liman tawadda'a tsumma syakka fil batli.
dikatakan bagi seseorang yang sudah berwudu, kemudian dia ragu sudah batal atau belum, maka yang berlaku al-aslu at-thaharah. Al-aslu artinya yang dipertahankan itu adalah at-thaharah, status kesuciannya, sehingga dia tetap dihukumi suci. Kemudian yang kelima, arti asal yang kelima itu adalah dalil. Misalnya ada ungkapan di dalam bahasa Arab, al-aslu fi wujubis sholati qauluhu ta'ala wa aqimus sholat. Asal bagi wajibnya sholat adalah firman Allah wa aqimus sholat. Asal di sini artinya dalil. Jadi dalil wajibnya sholat itu adalah firman Allah wa aqimus sholat. Dari kelima arti asal ini, yang lebih dekat dengan arti usul fikih itu adalah arti yang kelima, yaitu dalil. Sehingga usul fikih disebut pula dengan istilah dalil-dalil fikih. Kemudian fikih. Fikih itu secara bahasa itu artinya al-fahmu, faham. Istilahan, dalam pengertian istilah, al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu min adillatihat tafsiliyati. Jadi fikih itulah ilmu tentang hukum syariah amaliyah. Jadi hukum syariah amaliyah itu yaitu yang mengatur perbuatan manusia. Yang ilmu itu digali dari dalil-dalilnya yang detail, dari dalil-dalil yang terperinci. Jadi fikih itu ilmu hukum syariah amaliyah digali dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, nanti contohnya akan saya kemukakan ketika membahas pengertian usul fikih. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian usul fikih sebagai satu disiplin ilmu, bukan lagi penggabungan kata usul dan fikih. Jadi usul fikih itu adalah al-ilmu bil qawaidi wal buhuthil lati yutawassalu biha ila istifadatil ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu min adillatihat tafsiliyati. Jadi usul fikih itu adalah ilmu tentang kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasan yang digunakan untuk menggali hukum syariah amaliyah dari dalil-dalilnya yang detail atau terperinci. Jadi dengan kata lain, usul fikih itu adalah kaidah-kaidah untuk menggali fikih. Kaidah-kaidah untuk menggali fikih. Apa itu kaidah? Ya, kaidah itu adalah ketentuan umum. Jadi suatu ketentuan umum yang berlaku bagi semua unsur-unsurnya. Itu namanya kaidah. Misalnya salah satu kaidah di dalam bahasa Arab, kalau fa'il itu harus marfu. Kalau maf'ul bi itu harus mansub. Itu namanya kaidah dalam bahasa Arab. Nah, jadi kaidah-kaidah untuk menggali hukum syariah amaliyah, jadi untuk menggali fikih dari dalil-dalil yang terperinci. Apa dalil-dalil terperinci? Nah, dalil terperinci itu adalah setiap dalil yang menetapkan hukum tertentu. Contoh, misalnya, contoh ini kaidah. Nah, tapi ini kaidah dalam usul fikih. Salah satu kaidah itu berbunyi al-aslu fil amri lil wujub. Artinya hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Jadi pada dasarnya kalau ada perintah di dalam Quran atau hadis itu menunjukkan wajib. Kecuali ada keterangan bahwa perintah itu menunjukkan hukum yang lain. Pada dasarnya itu menunjukkan wajib. Ini adalah kaidah dalam usul fikih. Kemudian ada ayat Al-Quran. Salah satu ayat dalam surat Al-Maidah ayat 1 berbunyi,
Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad, penuhilah janji-janji itu. Nah, ayat ini berisi perintah untuk memenuhi janji, perintah untuk memenuhi akad. Dengan demikian, lalu bagaimana hukum memenuhi janji? Nah, hukum yang digali dari ayat tersebut adalah memenuhi janji itu hukumnya wajib. Nah, jadi memenuhi janji itu hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena ada dalil terperinci yang memerintahkan untuk memenuhi janji. Sementara kaidah usul fikihnya, hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Jadi yang al-aslu fil amril wujub ini adalah kaidah usul fikih. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ini merupakan dalil detail, dalil terperinci yang memerintahkan pemenuhan janji. Lalu hukum yang digali dari ayat ini yaitu memenuhi janji hukumnya wajib. Nah, ini namanya hukum fikih ini. Jadi, memenuhi janji hukumnya wajib ini adalah ketentuan fikih. Kenapa? Karena ini adalah ilmu tentang hukum syariah amaliyah, mengatur perbuatan manusia, yaitu memenuhi janji yang digali dari dalil-dalil terperinci. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kemudian contoh yang kedua. Ada kaidah yang juga berbunyi al-aslu fin nahyi lit tahrim. Hukum asal larangan itu menunjukkan haram. Jadi pada prinsipnya setiap ada larangan itu menunjukkan haram. Kecuali ada keterangan yang memalingkan dari hukum haram. Nah, banyak terdapat larangan di dalam Al-Quran. Antara lain dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain. Ayat ini berisi larangan menghina pihak lain. Sedangkan hukum asal larangan menunjukkan haram. Maka dari dalil terperinci ini bisa digali hukum, yaitu menghina orang lain itu hukumnya haram. Nah, menghina orang lain hukumnya haram ini adalah hukum fikih. Yang hukum ini digali dari ayat la yashhur qaumun min qaumin. Mengapa ayat ini menunjukkan haramnya menghina? Karena dalam ayat ini terdapat larangan menghina, sementara hukum asal larangan dalam kaidah usul fikih itu adalah menunjukkan haram. Nah, itulah dua contoh qawaid fikih, kemudian yang ini dalil-dalil terperinci, kemudian hukum yang digali dalil terperinci tersebut, itu hukum fikihnya. Dari definisi dan contoh-contoh yang saya sebutkan tadi, maka di dalam usul fikih itu terdapat 4 pertanyaan pokok, yaitu apa hukum syar'i itu? Yang kedua, di mana hukum syar'i itu dapat digali atau ditemukan? Yang ketiga, bagaimana cara menggali atau menemukan hukum syar'i itu? Kemudian yang keempat, siapa yang berwenang menggali hukum syar'i itu? Atas dasar 4 pertanyaan pokok ini, kemudian di dalam usul fikih itu terdapat 4 tema pokok, yaitu hukum syar'i, kemudian yang kedua sumber-sumber atau dalil-dalil hukum syar'i, yang ketiga metode istinbat hukum atau metode penggalian hukum syar'i, dan yang keempat adalah ijtihad atau mujtahid. Mujtahid itu adalah pihak yang berwenang
menggali hukum syar'i dari sumber-sumbernya dengan menggunakan metode istinbat hukum syar'i. Demikian pengantar pertama ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.